Mikrofon, walah. Hmm. Ya udah dari chat aja nggak apa-apa. Kimi berasal dari mana kalau Kak boleh tahu? Banten. Oh iya. Kemudian umurnya berapa Kimi? Kak belum lihat di back office kalian ya soalnya. 11 tahun. Oke. SMP berarti ya? Ya, SMP ya. Oke. Mantap. Hobinya, hobi Kimi apa hobi Kimi? Kita lihat ya hobinya. Everyone aja nggak apa-apa. Baca, wah mantap ya. Ya, siswa Kak juga yang di Python Start 2 hobinya tuh main game ya. Rata-rata ya yang ngambil Python tuh main game semua ya hobinya. Mantap itu ya sebagai bekal. Oke, terima kasih Kimi. Panggilannya Kimi kan? Panggilannya Kimi. Oh, I see. Oke, thank you. Now next to Raja. Boleh open kamera Raja? Kalau bisa, supaya Kak melihat wajah Raja juga. Sebentar, Kak. Oke, sip. Kimi boleh open kamera Kimi, nanti Kak mau foto juga nih soalnya. Karena Kak mungkin ya nggak akan apa namanya? Nggak akan ngajar kalian lagi gitu. Ya untuk kenang-kenangan gitu ya. Coba Kimi mana Kimi nih? Aduh. Jangan tegang ya belajar sama Kak. Jadi Kak itu ya santai aja lah ya. Santai aja. Kita belajar semua kita itu sama gitu ya. Jadi di sini Kak nanti hanya memandu kalian gitu. Gimana caranya? Ini kesusahan. Dan yang paling penting jangan takut untuk mencoba dan berani untuk ya melakukan kesalahan-kesalahan. Maksudnya jangan takut saat kalian akan menjawab itu takut salah gitu. Itu salah. Gimana Raja? Boleh ya? Oke, ini dia. Oke, udah kelihatan ya? Silahkan ya, perkenalan. Mic-nya belum di-open. Nah, Oke, nice. Aja. dari perkenalan nama mau hobi, Kak, atau sama tempat tinggal? Iya. Nama, hobi, tempat tinggal, umur. Oke, nama saya, perkenalkan nama saya Raja Syagen. Hobi saya ya sama main game juga sih. Main game, oke. Kemudian asalnya aja. Asal saya dari Jakarta, tapi cuma sekarang saya di Pontianak. Oh, pindah ya berarti ya. Ya, Temen Kak banyak sih yang dari Pontianak. Oke, terus umur ini umurnya berapa aja? udah 16 dah. Oh, mantap. Berarti SMA ya? Ya, Betul? SMA. Betul. Oh, I see. Mantap. Jurusan apa kalau Kak boleh tahu? Jurusan IPA. IPA. Wah, sama ya. Kak dulu jurusan IPA. Sibuk apa di sekolah aja kalau Kak mau ngobrol lanjut nih? Sibuk paling cuma sibuk tugas ya. Udah tuh. Itu aja. Hmm. Oh, Raja nggak ikut ekskul, bulan bahasa, dan lain sebagainya. Kalau ekskul saya cuma ikut karate. Cuman karena Wow, ekskulnya karena ekskulnya nggak banyak sih makanya itu aja. mantap, mantap ya karate. Saya juga dulu kalau di sekolah saya namanya pencak silat ya. Saya mau Oh. ikut itu tapi jadwalnya tabrakan mulu sama Olimpiade. Jadi nggak bisa. Ini Ya, dua teman kalian kemana? Saya nggak tahu ya. saya juga. eh Kalau mereka belum juga muncul, yaudah kita foto dulu mungkin ya. Ayo ja. Kimi, nggak mau open cam Kimi? Gimana Mi?
Kalau nggak apa-apa juga ya. Aman-aman. Ayo, Ja. Pasang gaya. Senyum mungkin ya. 3, 2, Oke. 1. Oke, lagi. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, nice. Thank you, Raja dan Kimi. Nah, sekarang langsung saja kita mulai ya. Ini udah lewat 8 detik. Sorry, 8 menit. Nah, jadi kemarin kalian udah belajar apa namanya? Struktur data bersarang kan? Hmm. Ah, ini kan Anta. Kita masih punya 2 menit lagi. Udah aja ya, struktur data bersarang. Iya, kemarin sekalian Oh sama iya, dictionary. iya, mantap. Ya, Kak pikir itu belum diajar gitu. Jadi tadi pagi Kak chat Kak Pauzi, wah ternyata udah diajar gitu. Padahal laporannya materi mereka itu struktur data bersarang. Nah, sekarang kita lanjut langsung ke aplikasi ya. Aplikasi Python, kita membuat aplikasi sederhana ya. Itu nanti aplikasinya adalah aplikasi tanya jawab ya. Nanti lihat aja. Oke, halo, eh Ki Andre Rafael, Kak manggilnya apa nih? Suaranya masih kecil. Oh, tunggu. Nah, mantap. Udah. Eh, Bo panggilnya Andre, tapi kalau susah boleh panggilnya Ken aja. oh, Ken. Ken dari mana Ken kalau Kak boleh tahu? Apa? Sorry, Dari maaf. mana? Asalnya dari mana? Oh, dari Tangerang, Tangerang. Oh. Karawaci. Ken berapa umurnya? 12. 12. Kemudian kalau hobi, Hobinya eh, programming. programming. Wah, mantap. Oh, berarti udah pernah ikut algoritmik ya sebelumnya, Kak? Lihat background. Iya, Ken, udah oh, pernah yang course Scratch, abis itu Python Start 1, terus baru sekarang Python Start Python 2. Start. Wah, mantap. Oke, mantap. Keren ya hobinya. Kak, ya suka ini. Hobi Kak sama ya. Kak itu membaca sama ngoding programming ya. Mantap, Ken. Oke, sekarang Kananta mungkin. Gimana Kananta? Ramadan? Oh, Kak, oke. Kananta. Oh, Kimi perempuan. I see. Oke, nggak apa-apa nggak pakai mikrofon kayak Kak. Tapi boleh open open nggak, Kananta? Hmm, nggak bisa ya? Kamera sama. Hmm. Sih. Oh, Kak belum pernah pakai webcam. Kini Kak manggilnya kanan atau Kananta atau Ramad Kananta. Oke. Hobinya apa Kananta? Kalau Kak boleh tahu. Coding juga mantap. Umurnya berapa umurnya? 14. Asal? Depok. Wah, deket nih. Kak dari Bogor. Ya, Kak dari Bogor. Oke, kalau gitu Kananta, maaf, cewek atau cowok? Ini tadi Kak salah mengira ya teman kalian Kimi, Kak pikir cowok. Oh, cowok. Oke deh. Kalau gitu lanjut aja ya. Terima kasih atas perkenalannya. Sekarang kita lanjut ke materinya. Ya. Jadi di hari yang spesial ini kalian akan belajar langsung membuat aplikasi sederhana, tapi kita mengulas beberapa materi dulu ya, yaitu terkait kelas mungkin nanti. Kelas Kak jelasin, kemudian barulah kita ke PyQt gitu ya, atau pengantarnya dulu ya. Oke, sekarang kita membuat aplikasi. Jadi para pembuat saluran YouTube Crazy People ingin mengadakan pengundian berhadiah untuk para pelanggannya. Mereka membutuhkan aplikasi yang mengeluarkan nomor acak. Jadi ini aplikasi yang kita buat nanti ya, aplikasi yang dapat mengeluarkan sebuah nomor acak.
ketika sebuah tombolnya ditekan. Nah, aplikasi ini akan tersedia untuk umum sehingga setiap peserta dapat melihat cara kerjanya. Nah, untuk previewnya kira-kira nanti seperti ini ya. Jadi terdapat judul, kemudian di sini terdapat ya di sini harusnya soalnya, tapi tampilan awal kita buat seperti ini dulu, kemudian di sini nanti muncul angkanya. Ini generate button-nya atau tombol generate-nya yang kalau kita tekan akan muncul seperti ini. Kemudian ini labelnya, ini judulnya. Begitu ya. Jadi ini yang akan kita buat. Kak, Halo? saya Ya, mau tanya, aku gimana? sudah tanya di chat, tolong bales di chat. Oh ya, apa itu? Iya, kakak pengganti sementara. Ya, Cuman so, pertemuan ini. iya, karena Oh, Kak Pauzi ini ya, Kak Pauzi sepertinya ada urusan mendesak ya. Jadi oh, Kak menggantikan beliau dulu. Tapi nanti kalau mau menanya-nanya, karena murid Kak juga ada yang PS2 itu ngoding juga ya. Dan apa selain ngoding dia main game juga. Dan kita udah sampai di pertemuan ini aplikasi memory card. Itu lebih menarik lagi di oh, situ nanti. oke. Ya, tanya aja Kak nggak apa-apa. Untuk yang di sini Kimi, Raja, Kananta sama Ken bisa menanyakan ke Kak. Nomornya yang 1972. Mungkin nanti kalian kesulitan di tugasnya nanti Kak bantu. Kemudian gimana cara ngembanginnya supaya lebih keren gitu aplikasi kalian. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi ini untuk jenis produknya itu kita akan membuat aplikasi dan secara fungsional atau fungsionalitas itu dia menampilkan nomor acak saat kita mengklik tombolnya. Sekarang aplikasi pengidentifikasi pemenang ini udah dibagi menjadi dua ini ya. Dua apa namanya? Kegunaannya lah gitu ya. Yang pertama secara fungsional aplikasi itu gimana? Kemudian antar muka aplikasinya bagaimana? Ya. Yang tadi secara fungsional dia akan menghasilkan angka acak dan untuk aplikasinya sendiri atau user interface ini ya, maksudnya antar muka itu nanti kita membuat eh, user interface grafisnya, kemudian memproses event mouse, yang artinya saat kita klik tombolnya menggunakan mouse gitu ya, dia nanti akan berjalan begitu. Oke. Kemudian eh, sekarang kita ke bagian setiap elemen antar muka aplikasi dilengkapi dengan properti tertentu yang harus kita gunakan. Itu sulit tapi menarik untuk dibuat. Kenapa sulit? Karena untuk membuat tampilan yang seperti ini nanti codingannya bukan 10 sampai 15 baris ya, tetapi itu banyak baris begitu. Itu makanya alih-alih menggunakan kata sulit kalau di K, ya kalian bisa juga tanamkan kalau lebih suka kata menantang ya. Jadi ini menantang dan membuat saya ingin terus belajar coding. Begitu ya. Jadi seperti itu. So, tujuan kita hari ini apa? Tujuan kita akan mempelajari alat perpustakaan dasar Phi, Y, Q, T, and buat aplikasi yang menampilkan nomor pemenang atau winnernya ya. Untuk mencapai tujuan ini, kita akan belajar yang pertama mengingat kembali apa itu objek, properti, metode, dan jenis objek apa yang ada dalam aplikasi. Ya, ini singkatnya, ini mungkin kalian sudah kenal ya. Singkatnya ini namanya kelas, begitu. Ya. Kemudian kita akan belajar apa itu antarmuka dan aplikasi berjendela dan cara memprogramnya menggunakan PyYQt. Kemudian buat aplikasi pertama kita di PC kita sendiri. Begitu ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang mari kita brainstorming dulu atau mengulas kembali terkait OOP atau OOP itu apa? Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Antarmuka aplikasi berjendela terdiri dari banyak objek ya, seperti ini gitu. Tombol, label, kemudian mungkin apa namanya? Tombol 1, 2, 3 itu harus kita buat secara rinci lah gitu ya supaya mantap aplikasinya. Pustaka PyYQt menjelaskan banyak tipe objek tersebut. Setiap jenis memiliki properti dan metodenya. Nah,
Untuk menggunakan alat PyYQt ini, kita perlu melakukan yang pertama mengetahui tipe utama objek atau kelasnya, kemudian dapat membuat objek yang kita perlukan atau namanya itu instantiate atau instansi ya bahasa Indonesianya. Kalau belum jelas apa itu instansi, itu variabel yang berasal dari kelas. Nanti Kak contohkan secara langsung. Kemudian dapat bekerja dengan properti dan metode objek antarmuka atau class field dan end methods ya. Sekarang saat kita bekerja dengan modul Turtle ya, kita mempelajari konsep objek, properti sama metode objek. Pendekatan untuk membuat program di mana suatu program dianggap sebagai kumpulan objek dari tipe yang berbeda disebut orientasi objek. Nah, sekarang Kak mau tanya, masih ingat terkait materi kelas? Kelas. Kimi mungkin mau bantu Kak Kimi? Apa itu kelas? Boleh? Jangan takut salah ya, nggak apa-apa. Dari chat juga silahkan. Raja, Ken, Kananta. Kelas itu seperti kayak objek yang punya metode sama properti. Oke, mantap ya. Ini udah komplit jawabannya. Kelas itu objek yang punya metode dan properti. Udah mantap ya. Jadi kelas itu komposisinya properti sama dia punya objek. Mantap. Itu apa namanya secara komposisi. Nah, sekarang kalau pengertian umum dari kelas ini itu adalah kalian bisa menyebutnya framework ya atau apa? Suatu kerangka. Jadi bayangkan nih, misalnya kalian mempunyai apa ya? Kerangka mobil aja lah ya yang lebih mudah. Jadi kalian punya mobil, ada kerangkanya gitu ya. Ada kerangka mobil ini. Nah, ini disebut kelas. Nanti propertinya itu adalah tools atau alat apa aja yang terdiri yang apa namanya? Yang merupakan bagian dari mobil ini. Ya, misalnya apa? Spion maybe, kemudian roda, kemudian apa lagi? Tempat duduknya. Nah, ini disebut properti kelas. Kemudian metode itu sendiri adalah cara kita untuk menjalankan kelasnya. Dalam hal ini mungkin kita nanti membuat ya metode itu fungsi ya sebenarnya, tetapi dia di dalam kelas. Misalnya metode untuk menyetir, kemudian metode untuk menyalakan AC mungkin, kemudian metode apa lagi mungkin yang bisa kita lakukan, menyalakan musik mungkin seperti itu ya. Jadi itu metode dalam kelas. Itu kerangka yang punya properti, kemudian dia punya metode. Ya, gitu. Ada pertanyaan dulu? Ya ini ya terkait objeknya itu apa? Kumpulan data dan tindakan yang mewakili keseluruhan. Ya, jadi ini objeknya itu adalah ya sebenarnya apa namanya kelas itu sendiri ya. Jadi di dalam kelas itu ada objek itu. Tipe objek bisa sangat berbeda. Saat memprogram dalam pendekatan berorientasi objek, kita dapat membuat tipe objek kita sendiri. Nah, jadi ini contoh dari objek bertipe turtle gitu ya. Jadi T1 sama dengan turtle ini merupakan kelasnya. Kemudian T2 turtle juga ini merupakan kelasnya begitu. Setiap kura-kura sebenarnya turtle itu penyu ya. Setiap kura-kura diberkahi dengan data, warna, bentuk dan aksi. Bergerak sesuai titik dalam garis yang kita sudah tentukan. Begitu ya. Sekarang apa itu properti? Ya seperti yang udah Kak bilang tadi, properti itu variabel di dalam suatu objek. Atau kalau bahasa sehari-harinya itu adalah dia itu alat nih, alat di dalam objek itu. Misalnya kalau kita mempunyai kelas turtle tadi, alat ya karakteristiknya ya properti itu karakteristiknya bisa saja dia berwarna apa gitu. Kemudian apakah dia mempunyai kuku mungkin dan lain sebagainya, kepala, kaki dan lain sebagainya. Itu properti. Kemudian metode itu adalah apa? Fungsi di dalam suatu objek ya. Jadi kura-kura itu kita buatin metode. Misalnya dia bisa berjalan, dia bisa menembak, dia bisa berlari. Impossible ya, tapi kura-kura bisa berlari. Ya, kurang lebih seperti itu. So, contohnya gimana? Jadi di sini contohnya
tugasnya Anda diberi sepotong kode apa nama objek yang bisa berubah tipenya buat daftar properti dan metode yang disediakan dalam program. Nah, ini dia. T1 itu adalah objek 1 gitu ya. Kelasnya turtle juga, turtle. Kemudian ini T1.color sama dengan red. Ini adalah untuk mengisi propertinya. Kemudian ini shape sama dengan turtle namanya. Kemudian pen up ini ketika ditekan gitu ya. Go to ini untuk berjalan. Colornya blue kemudian shape begitu ya. Kemudian secara lengkapnya, nah ini dia. Yang pertama T1 sama T2 ini adalah objeknya itu sendiri. Kemudian .color, .shape, .pen, .color and shape itu adalah untuk propertinya. Nanti kita ubah sesuai dengan kehendak kita ya. Jadi itu di sini ada properti warna dan bentuk ya. Kemudian pen up and go to ini merupakan metode ya. Jadi metode itu sebuah fungsi yang pemanggilannya juga harus T1 dot gitu ya. Objeknya dot apa gitu. Oke, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan dulu terkait kelas sebelum kita lanjut? Gimana? Kimi? Mau bertanya dulu Kimi? Raja? Ken? Kananta? Nggak ada. Nggak ada, berarti udah aman kelas nih. Aman ya? Kalau gitu, Kak lanjut aja pembahasannya ya. Jadi untuk membuat kelas itu kita perlu melakukan hal yang pertama propertinya. Properti ini sebenarnya parameter ya di dalam kelas nanti. Kemudian metode apa yang ingin kita tambahkan. Nah, codingannya sendiri, oke. Codingannya sendiri itu bentuknya yang pertama pakai keywordnya kelas, kemudian nama kelasnya. Ya, misalnya yang tadi turtle ataupun mobil ataupun bebas ya. Bebas kalian menamakannya apa. Kemudian ini sebagai penginisiasi atau yang menandakan bahwa oh ini itu kelas gitu. Double underscore, ini 2 ya underscore-nya. Kemudian init double underscore, kemudian self, koma. Nah, disinilah nanti properti itu. Kemudian cara memanggil properti itu karena kelas, makanya kata self itu selalu ada ya. Self itu artinya apa sih, Kak? Artinya dia itu merujuk ke kelas ini ya. Jadi tidak seperti fungsi. Fungsi itu nggak mempunyai self ya, tapi kalau kelas dia mempunyai kata self. Yang artinya ini ciri khasnya bahwa saya itu merujuk dari sini loh. Asal saya itu dari kelas ini loh gitu. Self dot nama properti. Kemudian di sini nilainya gitu. Jadi di sini kita mau menamakannya apa? Misalnya di sini color ya, nilainya color atau propertinya color. Ya, kita bisa bilang self.color itu adalah yang ini, color itu sendiri gitu. Atau self.warna kita tambahin color di sini gitu. Kemudian metode ya, metode juga mempunyai parameter, jangan lupa taruh kata self karena ini sebagai ciri khasnya bahwa metode ini merupakan metode yang dipakai oleh kelas ini gitu. Jadi kalau nggak ada parameter di sini nanti dia akan ya tidak berjalan semestinya begitu. Karena ini nama metodenya ya seperti fungsi pada biasa lah ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini fungsi konstruktor namanya ya. Kak lupa juga tadi. Namanya fungsi konstruktor khusus untuk membuat turunan kelas dengan properti tertentu ya. Init itu adalah untuk menginisiasi bahwa oh saya membuat kelas. Itulah intinya. Nah, ini untuk contoh aplikasi membuat kelasnya ya. Kelas namanya application and then double underscore init. Nah, di sini terdapat beberapa properti. Pertama title text and the second is description and then the last one is volume. Kemudian gimana Kak cara saya memanggil properti-properti ini? Ya, dia memanggil properti title text atau nilai pertama itu menggunakan self.title. Jadi di sini bebas ya kalian menggunakan apa. Tapi intinya self dot ini adalah harus kalian taruh. Di sini yang kalian bebas menamakannya mungkin self dot judul ataupun sebagainya gitu. Kemudian ini properti atau nilai yang saya tambahkan. Kemudian self dot description itu saya memanggil nilai description text and volume saya memanggil nilai yang volume 6. Begitu ya. Kemudian saya membuatkan metode untuk kelas ini namanya friend info di mana nanti dia saat saya panggil metode ini atau gunakan
dia akan melakukan pertama mencetak aplikasi di mana saya menaruh nilai property self.title, kemudian description self.description, and then the last application size self.volume ya. Begitu ya. Di sini ini kalau kita ditanya begini, berikan nama properti untuk kelasnya ya, kelasnya propertinya ini ya, self.title, description, and volume. Konstruktornya ya ini def double underscore init double underscore. Beri nama metode kelas dan jelaskan caranya. Namanya adalah print info. Caranya adalah saat kita nanti memanggilnya dengan cara apa? Buat instantiate, misalnya M1 sama dengan application, ya bla bla bla, ini nama kelasnya, kemudian cara memanggilnya cukup M1 dot, ya metodenya itu print bla bla bla, begitu ya. Oke, nah ini dia. Jadi my app ini nama instantiate ya. Jadi instantiate ini bisa lebih dari satu ya. Jadi my app mungkin judulnya di sini gini ya. Kemudian ini deskripsinya sama volumenya. Bisa juga dibuat my app yang kedua dengan judul yang berbeda, kemudian dengan deskripsi yang berbeda dan volumenya pun berbeda. Kemudian untuk memanggil metodenya kita pakai .printinfo. Begitu ya. Ada pertanyaan dulu? Nah, kemudian previewnya nanti akan seperti ini ya. Jadi ini codingannya, silakan kalian boleh screenshot dan nanti dia akan menampilkan hal seperti ini. Gitu. Nah, sekarang Kak mau bertanya nih ke Kimi mungkin dulu ya. Apa yang akan ditampilkan program sebelumnya jika Kak memasukkan data? Yang pertama judulnya itu permainan simulator pemrogram, kemudian deskripsinya berusaha mulai dari pemula hingga direktur perusahaan, dan volumenya 100. Apa yang akan tampil kira-kira? Kananta boleh bantu Kak? Di sini berarti yang akan tampil yaitu, ini salah ya, ini kalau kita memasukkan yang tadi, yang akan tampil apa? Iya, yang akan tampil yang baris pertama permainan simulator pemrogram, baris kedua berusaha mulai dari pemula hingga sebagai CEO gitu ya. Kemudian yang di sini, yang di sini ini nanti akan menjadi 100 gitu ya. Bisakah kita membuat instansi lain dari kelas aplikasi di pemrogram sebelumnya? Gimana Ken? Bisa nggak kita buat? Bisa. Bisa, mantap ya. Ini bisa banget. Jadi instansinya itu nggak hanya satu ya, bisa 100 juga bisa kalau kalian sanggup menulis satu persatu. Kemudian, jika kita membuat kelas programmer, properti apa yang akan kita tetapkan di konstruktor dan metode apa? Ya, ini bebas ya. Kita mungkin propertinya programmer itu apa ya? Komputer mungkin, kemudian apa namanya? Banyak lah ya, komputer, HP, kemudian mungkin ya untuk snack mungkin dan lain sebagainya. Gitu ya. Metodenya mungkin ya ngoding gitu ya, dev coding, self, nanti kita panggil komputernya gitu. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kelas itu adalah nama kumpulan objek dan deskripsi cara penyusunannya. Tapi dari Ken tadi udah lengkap ya. Teman kalian udah mendeskripsikan secara lengkap. Kelas itu objek yang terdiri atas properti dan metode, Kak. Itu udah mantep banget tuh. Kemudian berikut ini dijelaskan kelas. Yang pertama konstruktor kelas itu ciri khasnya ini double underscore init, kemudian metode, kemudian properti itu ya di dalam apa namanya tanda kurung yang ini tuh ya atau parameternya, kemudian metode itu sendiri. Self itu apa? Parameter yang menunjukkan objek di mana metode diterapkan. Ya, ini adalah dia menginisiasi bahwa itu saya itu dari kelas ini loh begitu. Gitu ya. Oke, kalau begitu bersiap untuk membuat aplikasi. Kalian sudah install Visual Studio Code? Hmm? Kimi udah install Visual Studio Code? Sudah. Ken sudah. Kimi gimana Kim? Raja? Oke. Raja, Kananta,
belum install extensionnya. Eh, coba diinstal dulu. Tapi kalau kelas, oh pakai PyCharm, wah lebih profesional ya mungkin. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi PS Code dari Algo itu package-nya itu udah lengkap ya. Jadi kita nggak perlu instalasi lagi gitu. Makanya disediain sama Algo. Kalau PyCharm nanti kita perlu instalasi lagi gitu. Udah tahu cara instalasi di PyCharm? Kan? Instalasi paket-paket gitu. Oke. Kalau gitu, let's go. Kita langsung ke platform kerjakan tugas yang bagian 9 ini. Ayo. Atau ada yang mau share screen? Kita kerjain bareng. Ya. Supaya kalian tidak, ya apa namanya? Oke. Oke, Ken. Ayo, Ken. Gasken. Wah, ini dulu Kak sering pakai PyCharm juga ya. Tapi sekarang udah beralih ke PS Code ya. Karena laptop Kak nggak kuat. Wow. Oke, sekarang sesuai apa namanya? Ini kelas namanya Wave ya. Oke. Ya ini di pembelajaran berapa ini? Ini kayaknya lain ya. Mantap tapi ini Ken. Itu aku bikin sendiri, cuman mau bikin aja. Oh, oke oke. Ayo, mantap ya. Udah keren ya. Wow. Ayo, sekarang kalau gitu kita beralih ke, wah, keren ya. Udah dipublikasi kan? Belum selesai, Belum tapi selesai. udah Oke. lumayan banyak. Lumayan banyak. Oke, nice ya. Coba, wow. Mantap ya Ken ya. Keren, keren. Hmm. Oke, kita lanjut ke tugas hari ini dulu boleh? Oke, tunggu, aku bikin dulu. Oke. Sebentar. Oke. Tunggu. Oke, nice. Oke, udah. Udah. Ayo, apa soalnya untuk kelas hari ini? Kak bacain ya kalau gitu. Bentar. Tenang, yang tak kunjung datang. Oke, sekarang kita ke bagian Python Start 2 VS Code kelas. Oke Ken, ayo buka buka apa namanya? Ini platform dulu. Silakan buka platform dulu. Oke, tunggu. Oke, ayo. Raja, Kimi, Kananta udah melihat soalnya? Halo, halo. Gimana? Ada yang mau share screen? Atau Ken nggak apa-apa, yuk Ken. Share screen. Oke, now comment from. Oke, pip install. Oh iya, PyQt.
Nanti aja ya, nanti untuk instalasi itu nanti aja, nggak apa-apa. Oh, kalau mau langsung tekan panah atas Ken ya. Nanti Ken bisa jangan di copy kayak gitu. PyQt pipe ya, bukan PyQt. Nah, ini coba sekarang di oke, PyQt pipe. Nah, Oke. Ah, oke, oke. nice. Coba lihat soalnya. Sebentar. Nah, Perbaiki ini ya. kesalahan Jadi kita yang disuruh untuk pernah. membuat suatu kelas yang tampilannya begini nih nanti. Coba buka PyCharm-nya. Oke, Eh, new. Oke, Python file. Ini bukan app dulu ya, bukan nanti aplikasinya di bagian kedua nanti. Namanya hmm, kelas aja lah ini. Ya. Jadi kelas gitu. Kelas.py. Oke, nice. Oke, sekarang bisa kayaknya nggak bisa ya. Kalau oke. Nggak usah, kita belum memerlukan importansi dulu. Jadi langsung aja kan ya. Kelas gitu ya. Namanya kelas maybe widget ya. oke, tunggu. Kelas widget, kemudian di situ ya persis sebenarnya ya. Seperti yang di PPT tadi. Widget, kemudian titik dua, dev ini, oke, self, kemudian title, kita tambahin title, kemudian X, X6 atau X bebas, X sama Y, X, Y. Oke, kemudian kita panggil untuk propertinya, mungkin self apa maunya, self title mungkin ya, title sama dengan title, X sama dengan X, Y sama dengan Y. Oke, kemudian kita disuruh menambahkan apa namanya? Menambahkan, tunggu. eh Metode ya. Metode, nama metodenya Sembunyi, apa? Oh, ini sembunyi. bukan kelas widget ya, ini kelas button ya, karena kita disuruh untuk menekan, nggak apa-apa deh. Ya metodenya berarti gimana Ken? Hmm, Metode sembunyikan sama metode pertunjukan. Oke, def hide aja lah ya kalau gitu. Def hide self titik dua. Kemudian di sini disuruh memanggil berarti def hide itu nanti appearance-nya itu false ya. Coba deh. Jadi lihat soalnya ulang. Pengembang James bersiap bekerja dengan PyQt. Program ini membuat menampilkan tombol. Kemudian, nah itu tuh. Visibilitasnya itu berarti kan default-nya itu true ya. Betul nggak? Ya, iya. coba tulis di bawah .y tadi kan. Self.appearance. Self.appearance. Nah ini kita settingnya disuruh true gitu. Atau secara default dia bakal true. Dia nggak ada di properti tapi ya secara default dia bakal true nanti. Oke, mantap. Kemudian show-nya itu berarti appearance-nya itu adalah true-nya. Tunggu. Appearance equals. Is to equals to Hmm, true. oke. Oke. Dan satu lagi, maybe we have to add ini ya. Hmm, Pertunjukan, sembunyikan. Coba lihat. Kita kan coba lihat gambarnya. Kita kan disuruh untuk menampilkan ini ya nanti ya. Nah ini data on widget, kemudian oke serat. Ini kan oke-nya ini mungkin adalah teksnya ya, judulnya. Kemudian
100 sama 100 ini X sama Y-nya. Terus yang terakhir tuh visibility-nya. Coba kalau gitu kita buat metode lagi satu namanya information aja. Depth information. Tunggu, sorry. Sorry. Is okay. Line. Apa tadi? Information ya. Ini So aja. information self. Kemudian kita tampilkan seperti yang tadi print apa itu? Print Data on data on the widget. widget. Titik 2. Maka di sini kan kita panggil ya self.title, kemudian koma self dot apa x, koma self dot y, and then self dot appearance. Tunggu. Tunggu. str, oke. Ini kalau yang version Python interpreter yang ini nggak bisa koma-koma gitu, nggak bisa pakai koma. Jadi harus pakai Oh, harus pakai ini ya. Oh, berarti dikonversi gitu ya. Nanti ya. yang numeriknya. Oke, mantap, mantap. The last self dot appearance-nya ya. Wow, Kak baru tahu appearance. Oke, sekarang buat instansinya, instansinya maunya apa namanya bebas. Misalnya button lah ya. Widget pakai aja nilai berapa nih? Oke, 100 100. Oke, nice. And then lagi button dot bebas bebas. Button dot show info. Nah, kira-kira dia akan memprint true atau false nih? True. Coba. True ya, karena secara default dia itu adalah true gitu. Jadi Sebentar. bagaimana tampilannya? Salah. Oh, Oh, salah. concat. Ini belum dijadiin string. Itu masih boolean ya. Betul. Hmm. Oke. Nah, gitu ya. Oh, dia berarti pakein maybe ini ya spasi ya Ken ya. Iya, Supaya tunggu. lebih rapi, tambahin spasi di setiap ininya. Oke. 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 Sebaran. Oke, nice. Nah, sekarang Sudah. supaya dia false, berarti kita harus panggil dulu ya metode yang hide-nya itu. Ya, button.hide kemudian show info gitu ya. Button.show info. Oke. Nah, nanti dia ini pertama true, yang kedua false gitu. Nah, gitu. Oke, teman-teman. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Bentar dulu ya kan ya. Kimi, Raja, Kananta. Jadi ini untuk di soal yang pertama itu ya kurang lebih seperti ini ya jawabannya. Jadi kelasnya namanya bebas ya. Widget ataupun button ataupun ya bebas kalian mau menamakannya apa gitu. Wow. Sebentar. Oke. Silahkan kirim filenya ke Zoom juga ya. Ken, mungkin teman-teman yang lain membutuhkannya gitu. Oke. Tunggu. Oke. Screenshotnya aja tadi. Oh, oke, tunggu. Ya, kalau ini juga nggak apa-apa ya. Screenshot. Ada pertanyaan dulu, Kimi, Raja, Kananta? Oke, udah. Tidak, oke.
Nah, itu ya. Teman kalian udah mengirimkan gimana terkait jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal kedua coba, Ken. Kita lanjut langsung ke soal kedua, bagaimana penyelesaiannya. Ya, hampir sama ya sebenarnya. Hampir sama. Tetapi perlu menambahkan sesuatu ya. Di akhirnya itu mungkin kita tambahin. Hampir sama kayak yang tadi ya sebenarnya, Ken. Nah, ini nih. Ada tuh variabel baru namanya visibility. Ya, jadi nanti tambahin aja tuh di akhir setelah y visibility. Kemudian self.visibility itu mungkin defaultnya true gitu ya. Button ya ini kelasnya namanya ya seperti yang tadi aja ya. Iya, udah benar ya. Mantap. Ayo Ken. Sebentar ini maksudnya apa yang hidden bash 3.2? Itu jangan dihiraukan kalau yang itu. Kita sampainya di hidden doang. Kalau bash dash 3,2 dolar itu nggak usah dihiraukan. Itu Kak juga bingung kemarin itu apa, tapi kayaknya itu dari ini. Oh, jadi ini Dari tinggal gantiin yang show infonya dong. iya. So info print yang pertama tadi apa? Button. Button. Button itu nilainya apa? Hmm. Self dot title ya. Oke, yang kedua kita harus print apa tadi? Visibility kayaknya. Location. Oh Location ya dulu ya. location. Tunggu. Location dulu baru Iya nanti location dulu. visibility. Locationnya itu berarti X, Y ya. Koma nggak ya tadi? Ups, salah. Ya, pakai koma ya. Tunggu. Oke. Waduh. Ini kok warning sebentar. Self dot Oh ya salah sebentar sebentar. iya. Tuple. Nah, iya ya. Nah, Jadi sekarang terakhir print apa? visibility. Yes, visibility. Print vis gimana ya? Nah, Visibility titik dua apa ya? Yang tadi ini titik tuh. dua self dot Self dot appearance. appearance. Oke. Oke. Now run. Coba. Gimana tampilannya? Iya, udah benar ya. Jadi Tunggu. gitu ya. Ini Gimana? lupa Oh ininya. iya, kita perlu menambahkan kayaknya satu lagi deh. Bukan ditambahkan ya, tapi dilengkapi. Coba di bagian Titik dua. Titik dua. Lupa. Tadi lupa titik dua. Tunggu. Ada satu lagi. Sebentar. Oh ya, kita bikin lagi ininya. iya. Nanti Judulnya. supaya tampil yang hidden-nya itu ya. Betul? Iya. Tunggu. Ini kita buat dulu labelnya ini. Label yang mana? Label yang dua label itu. Sebentar. Berarti nanti ngebuatnya itu di bagian ini ya, di bagian maybe dot height it, sorry, yang depth height itu aja mungkin ya. Jadi tampilkan di situ
Find out the winner now. Oke, yang kedua. Nggak harus sama ya sebenarnya. Nggak apa-apa. Oh. Ya, ya, Kak, poinnya itu nanti supaya penggunaan metodenya itu udah benar. Oke. Di situ. Oh iya. Kita tambahkan nanti supaya ini nih. Kata tersembunyi dan ditampilkan tuh ada tuh di belakang tuh. Oh iya. Berarti di bagian def height-nya itu mungkin ya. Kita tambahin sesuatu di def height-nya di metode. Iya, di metode tambahin maybe print gitu ya, print self.title gitu ya. Self.title, koma. Nah, baru nih. Apa namanya? str atau langsung aja ditulis tanda petik strip hidden gitu. Oh, oke. Kemudian di show juga demikian ya. Di show juga demikian. Displayed atau ditampilkan. Oke. Nah, Jadinya gimana? Nah, nice. Visibility terus. Ups. Sebentar. Coba lihat ulang. Button, panel, location, visibility terus. Tapi kenapa? Oh iya ya. Coba lihat gimana. Oh iya, oke. Nice ya. Jadi betul ya, seperti itu teman-teman. Ya, oke. Disubmit aja. Dan dikirim dari WhatsApp ya. Oke, kalau udah, udah nih. Kita break dulu 5 menit, nanti kita lanjut jam 11. Kalau ada pertanyaan silahkan ya, jangan takut-takut. Kita di sini belajar bersama gitu. Berapa kecepatan speed typingnya, Ken? Typing speednya berapa? ya, Kalau Kak boleh tahu. Kayaknya Kak kalah jauh nih. bentar. Bentar. Wow. Ah, ah, Kita break ya teman-teman. Silakan mau minum mungkin makan makanannya. Ataupun ya mau istirahat. 5 menit aja tapi ya. Wow. 82. Wah. Akurasinya 96%. Mantap ya. Keren banget ya. Wah. Mantap Kenzi. Kenzi lagi. Mantap Ken. Ya. Apa? Ada ulang. Wow. Must turn code, pale face, sim and this consider and problem real.
be return, many go who as nation. Ah, lebih Wah, dikit. mantap ya, 70. Gak apa-apa, itu udah cepet banget ya. Gak aja. Oh, jadi Ken make Monkey Hive ya. Kalau Kak makainya ini di apa namanya? Kita lanjut ya. Aduh. Oke, sekarang kita lanjut materinya. Eh, kita berbicara sekarang mulai ke pengantar dari PyY Qt Pipe, gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan permintaan kita perlu melakukan hal yang pertama membuat antarmuka grafis untuk program, kemudian mengklik tombol proses ya. Ya, previewnya nanti seperti ini ya kurang lebih gitu. Kemudian aplikasi berjendela itu apa? Itu adalah program komputer yang berinteraksi dengan pengguna melalui antarmuka grafis. Nah, contoh aplikasi berjendela itu seperti ini ya. Jadi ini jendela utamanya gitu ya. Kemudian ini widget. Ya, ada 1, 2, 3 banyak lah ya. Kemudian jendela tambahannya opsional kalau mau begitu. Kemudian ini apa namanya? Bidang-bidangnya gitu ya. Ada tombol, kemudian ada bidang input text atau searching box, kemudian draft, kemudian di sini draft daftar drop down dan lain sebagainya. Label, bendera dan ya masih banyak lagi ya, ada gambar, kemudian di sini ada juga tombol untuk open print, option dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada dua cara utama untuk memposisikan widget. Yang pertama berdasarkan koordinat nanti ya, kemudian sepanjang garis panduan. Menggunakan koordinat memungkinkan kita menempatkan widget di mana saja. Ya, karena kita punya, kalau kita tahu titiknya artinya ya di mana saja gitu ya. Kemudian tetapi itulah satu-satunya hal yang mudah tentangnya ya. Ya ini apa namanya? Previewnya gimana menempatkan objek itu menggunakan titik koordinat seperti ini gitu ya. Jadi ya kalau kita tahu titik-titik koordinatnya ya akan dengan mudah untuk menempatkannya gitu. Kemudian aplikasi berjendela apapun bekerja dalam dua fase. Yang pertama rendering dan kedua pemrosesan. Rendering itu apa? Saat meluncurkan aplikasinya dan pemrosesan itu apa? Saat program sedang dijalankan ya. Kemudian secara visual nanti bentuknya seperti ini. Kita running aplikasinya, kemudian di rendering ya, kemudian ini apa namanya? Conditional operatornya kalau nanti atau pakai while mungkin ini ya. Tombol keluar tidak ditekan maka ya lakukan fase 2 pemrosesan loop event dan kalau ditekan maka matikan aplikasi. Begitu. Pakai while nih ya. Nah, kemudian PyY Qt Pipe ini adalah apa? Itu pustaka atau library lintas program platform untuk membangun aplikasi berjendela. Ini merupakan salah satu alat profesional yang digunakan banyak developer. Kemudian aplikasi yang kita buat dapat dijalankan pada sistem operasi apapun seperti Mac, Windows, kemudian Linux dan sebagainya. Kemudian perpustakaan berisi banyak modul untuk mengimplementasikan ide-ide paling berani. Jadi modulnya nanti ada QWidgets, di mana QWidget itu punya modul lagi yang banyak sekali ya. Nah sekarang ini langkah 1 untuk membuat aplikasinya. Yang pertama, importansi modulnya. Kemudian buat aplikasinya atau instansinya ini maksudnya atau objeknya. Kemudian buat jendela utama aplikasinya menggunakan modul nanti, kemudian membuat label dan tombolnya, dan posisikan konten sepanjang garis panduan. Maksudnya ini nih, atau di sini gitu. Gitu ya. Kemudian ini masih membingungkan mungkin langsung saja nanti ke bagian codingannya Kak jelasin. Ini yang pertama, cara mengimport modulnya itu seperti ini. Kak pikir ya kalau kalian sudah familiar, Kak jelasin lagi ya. Tapi yang pertama ada nanti namanya modul Qt Core sama Qt Widget. Di Qt Core ini ada modul Qt atau konstansa dan bendera untuk menentukan tampilan jendela. Kemudian di QWidget ini ada banyak sekali modulnya, yaitu Q Application, Widget, Label,
QP box layout, QH box layout, button pakai beberapa dulu ya. Nah, ini dia. Jadi untuk membuat instansi atau instansi aplikasinya pakai nanti Q application, jendelanya Q widget, labelnya Q label, tombolnya Q push button, and then the last garis panel vertikal. Kata vertikalnya ini nanti QP box layout begitu. Ya. Itu perintah-perintahnya. Kemudian ini bentuk apa namanya? Kodenya gitu ya. Ini instansi namanya F, kita buat Q application. Ini konstruktor yang membuat objek tipe aplikasi. Kemudian ini membiarkan aplikasi terbuka sampai tombol exit ditekan atau di press ya. Kemudian ini jendela aplikasi utama, main window, kita menggunakan Q widget, and then untuk membuat jendela terlihat, tolong pakai metode .show. Begitu ya. Jadi awalannya seperti itu. Nah, ini untuk importansinya kurang lebih seperti ini ya. From pyqtpipe.qtcore import qt. And then from pyqtpipe.qt widgets kita import beberapa modul tambahannya, Q application, widget, push button, label, QP box layout. Kemudian ini kita menginstansiate aplikasinya. Kemudian main window ini untuk menginstansiate widgetnya, main.show untuk menampilkan memperlihatkan window-nya yang ini. Kemudian ini fungsinya apa? Ini tidak akan tertutup kecuali kita menekan tombol exit ya. Nanti tombol exit-nya biasanya di sini. Oke. Mungkin seperti itu. Nah, sekarang ini ada beberapa metode yang lainnya. Yang pertama .set window title itu untuk menetapkan judul di window jendela kita ya, di jendela utama. Kemudian .move ini artinya titik kemunculan aplikasinya nanti di mana di layar laptop kita. Ini X, ini Y ya. Kemudian resize ini artinya ukuran jendelanya seberapa besar kita inginnya. Kalau mau sebesar ukuran laptop itu sendiri ya kalian harus tahu spesifikasi PC-nya berapa gitu ya. Kemudian .show untuk membuat jendela terlihat dan .hide untuk menyembunyikan jendelanya. Gitu ya. Nah, ini juga merupakan contoh-contoh dari penggunaan pertama Q label. Di sini dia menaruh teksnya itu pemenang, nanti ya di labelnya ya seperti yang di awal tadi itu yang di atas pemenang kemudian angkanya. Winner.setText ini adalah metode untuk mengubah teks label. Kemudian tombol Q push button untuk membuat objek tipe tombol dengan catatan. Ini artinya tombol generate yang tadi di bawah ya. Gitu. Kemudian ini untuk QP box layout itu konstruktor untuk membuat objek tipe garis vertikal. Maksudnya nanti objeknya itu ya seperti baris gitu ya begini. Kemudian add widget ini untuk menambahkan widget ke garis yang sudah kita tentukan ini dan menempatkannya ya kalau align center berarti di tengah-tengah, line left di samping kiri, right itu di samping kanan, top di atas dan button di bawah gitu. Bottom sorry di bawah. Kemudian set layout ini menambahkan garis yang dihasilkan dan objeknya ke jendela aplikasi ya. Apapun nanti yang kita objeknya itu kita tambahkan ke garis yang sudah kita buat di awal ini gitu ya. Gitu. Kemudian nah ini contoh lengkapnya mungkin ya. Jadi nanti aplikasinya kurang lebih codingannya seperti ini ya. Jadi pertama import modulnya, dari modul itu ada modul lagi yang bernama Qt widgets di mana kita mengimport application, widget, push button, Q label, and QP box layout. Kemudian aplikasi itu kita buat instansinya pakai Q application. Main window kita buat Q widget, main window set window title, ya yang ini nih maksudnya. Tampilan yang ini pakai set window title. Q push button tampilan yang ini karena tombol yang akan diklik pakai
generate. Pakai Q push button. Ya, di sini tulisannya bebas. Kalian bilang generate ataupun running ataupun apapun bebas. Kemudian text itu berasal dari Q label. Ini klik untuk mengetahui pemenang. Itu nanti dia akan tampilnya di sebelah sini di bawah judul utamanya. Kemudian Q label untuk winnernya dia akan tampil di sini nanti yang di mana tempat angkanya muncul gitu. Kemudian line itu adalah ini garis-garisnya ya, QP box layout. Jadi kalau P berarti dia berbaris gitu ya, berbaris. Kemudian tolong add widget line ini tambahkan ke widget kita di mana teksnya itu rata tengah. Ya, untuk winner juga rata tengah, buttonnya juga rata tengah. Artinya nanti dia sama-sama di sini gitu. Kemudian set layout, main window set layout line. Ya, itu artinya kita menempatkan apa yang sudah kita atur ini gitu ya ke dalam ini window kita. Kemudian tolong diperlihatkan, kemudian jangan tutup aplikasi sampai menekan tombol exit. Begitu ya. Kemudian untuk pemrosesan eventnya sendiri nanti kita perlu melakukan atau menggunakan metode button.click.connect. Kemudian kita membuat fungsi secara terpisah namanya mungkin show fun title ataupun show title ataupun show winner gitu ya. Bebas kalian menamakannya apa nanti fungsinya tapi didefinisikan secara terpisah. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini gitu. Jadi ini mungkin bisa kita definisikan di awal ataupun setelah penulisan yang tadi ya. Depth show winner number ya int dari 0 sampai 99. Nanti dia set text. Jadi ini yang tipenya integer dijadikan menjadi str ya atau string. Kemudian set text-nya itu pemenang atau winner. Artinya di sini ya nanti tampilnya. Kemudian button.click ini artinya untuk connect ke fungsinya. Kemudian tampilkan dan tutup aplikasi sampai kita menekan tombol exit. Begitu kurang lebih teman-teman. Ada pertanyaan dulu? Raja, Kimi, Ken, Kananta, Kak, gimana? aku ada pertanyaan. Yang mana? Itu yang pyqt5.qt-core import qt itu maksudnya gimana? Itu ya Ah, itu maksudnya yang apa? ini. Ya, jadi ini maksudnya dari PyQt Pipe ini dia punya modul namanya Qt Core. Jadi Oke. sebenarnya apa namanya Ken bisa menulis nih from py Oh, qt pipe gitu ya. Bisa ditulis seperti ini ya. Import gitu ya. Import qt core gitu. Kak, Qt core. tapi Gitu itu ya. maksudnya aku ngerti itu maksudnya gimana, tapi itu nggak pakai. Aku bingung itu pakainya gimana. Maksudnya itu code-nya aku lihat ada Qt-nya Uh, yang di sini. oh yang ini nih, yang Qt nih. Iya, itu dipakainya di mana? Maybe di sini ya, tapi ya ini juga Kak juga perhatiin sekarang ya. Ini nggak kepake ya. Import Qt, kemudian oh sebentar. Nanti kita manggilnya di sebelah sini. Mana dia? Nah, di sebelah sini. Nah, ini nih. Jadi saat men-setting apa namanya? Oh, Line-nya ini jadi kayak kita align. menggunakan ini ya. Jadi Oh, ya ini sempat kemarin ditanyakan juga sama Kak sendiri ini penggunaannya di mana? Karena kalian kalau nggak make modulnya jangan diimport juga ya. Kayak menambah-nambahkan sesuatu aja gitu. Jadi ini oh, kepakainya di sini ya saat memanggil qt.align-center. Kemudian ini Qt widget ya kepakainya di bagian mana dia? Nah, ini buat modul dari ini itu ada application, widget, push button dan lain sebagainya ini. Jadi kalau kalian nggak manggil ini ya ini nggak terpanggil gitu. Yang ini kita pakainya di sini gitu. Itu ya. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? nggak ada. Eh Kananta, Raja, Ini kita bakal lakukan sekarang kah di sini?
Iya. Nanti kalau kan codingannya udah jadi sama Kak juga ya, udah jadi. Nanti kalau kalian kebingungan, nanti Kak kasih itu aja, tapi kalian silakan modif-modif dan eksperimen kalau saya menekan ini, menghilangkan ini dan itu, apa yang akan terjadi. Itu sebenarnya yang Kak inginkan ya. Jadi kalian nggak melakukannya dari scratch banget gitu, dari awal banget gitu. Tapi kalau kalian sudah bisa, Kak sangat berterima kasih. Dan ya, Kak belajar di kalian juga ya. Sebenarnya ngajar tuh nggak hanya satu arah ya, tapi kita juga bisa belajar dari murid. Contohnya tadi kan, Ken, Kak harus belajar lagi buat mengetik nih. Kecepatan typingnya itu luar biasa ya, Ken. Itu ya. Jadi, kalau nggak ada pertanyaan, ya, kesimpulannya pustaka PyQt5 memiliki struktur hierarki yang kompleks, di mana banyak kelas siap pakai. Betul. Untuk mengimpor modul yang tepat, Anda perlu mengetahui nama dan posisinya dalam struktur. Dan untuk membuat aplikasi sederhana, kita perlu melakukan pertama membuat objek aplikasi, kemudian membuat jendela utama, membuat widgetnya, dan mengatur garisnya, dan memproses event menekannya. Begitu ya. Nah sekarang, mari kita lakukan tugasnya. Ini tinggal berapa menit tapi? Oke, 10 menit lagi. Kak, bagikan kodenya atau kalian mau mengetik dulu? Ken, mau bantu Kak? Kayaknya kalau tulis sendiri nggak keburu deh. Nggak keburu, oke. Kak bagiin kodenya ya, silahkan. Ini standar banget kodenya. Jadi, di mana Kak taruh? Sebentar ya. Kak naruh kodenya di mana ya kemarin? Coba apa soalnya Ken? Boleh search. Kak lupa deh soalnya. Yang generator pemenang. Sebentar ya. Ini kok ada di M2P2 ya? M2P1 Kak mana ya? Hmm. Oh iya. Ini udah dikerjain sama Kak yang tugas tambahan ya. Oh ya, ini dia. Oke, kok ini mirip-mirip ya? Eh, ini ya, Kak bagikan kodenya. Silahkan nanti untuk tugas tambahannya, kalau kalian kesusahan, eh apa namanya? Chat Kak, karena itu kan memerlukan fungsi tambahan ya di tugas tambahannya itu. Itu ya. Codingannya ini udah itu yang standar ya yang Kak kasih. Kalau yang di Kak itu udah ke tugas tambahan. Ya, oke, itu. Coba dicek. Nah, itu dia. Jadi nanti silahkan wah itu ada yang warning ya. Coba lihat, Ken.
Dot connect show winner. Wait. Apa namanya untuk yang bagian import modul randomnya itu nggak dipakai ya di bagian satu ini. Nah itu dia aplikasinya udah muncul. Nah ini kan untuk yang standarnya ya. Dan untuk di misalnya nih, coba lihat tugas yang kedua Ken. Boleh lihat? Kita disuruh untuk membuat ini ya kalau nggak salah. Nah ini kumpulin aja screenshotnya tadi kan, nggak apa-apa. Nanti Kak cek nih. Banyak banget ya screenshotnya, kan? Coba lihat tugas kedua terus ya. Tugas kedua itu kalau nggak salah. Nah itu yang tugas tambahan maksud Kak ya. Nah kita disuruh tuh untuk apa namanya? Aku Membuat sama dulu sebentar. iya judul judul jendelanya itu lotre ya. Jadi nanti kalian tambahin aja metode tuh, ganti atau ayo kita bareng-bareng aja mungkin ya. Ken, udah kan? Baterainya tinggal dikit tuh kan. Tunggu sebentar sebentar. Santai, santai. Untuk Kimi, Raja, Kananta, silakan dicoba juga ya. Kalau error, kalian boleh share screen. Mana kita lihat errornya di mana. Oke? Aktif ya kalau bisa. Dan jangan takut untuk bertanya. Pencet. Udah kan? Oke. Tunggu. Ini loading. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, sekarang Ini berapa menit lagi, Kak? tinggal 2 menit. Tinggal Oh, 2 menit lagi. Gimana? Mau kita akhiri atau lanjut ke tugas tambahan? Nah, ini dia nih. kayaknya akhiri aja deh. Ini kayaknya nggak cukup. Ini lumayan banyak. Oke deh. Ya sebenarnya yang tadi aja ya di copy tapi di apa namanya di metodenya itu di fungsinya itu ganti ya. Jadi itu pakai conditional operator nanti. Ya. Oke. Oke, kalau gitu ada pertanyaan dulu, Kimi, Raja, Kananta. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada Raja, Kananta, Kimi, beneran nggak ada? Nggak ada sih. Nanti cuman apa? Ntar dicoba nanti sehabis ini. Udah. Oke. Untuk tugas tambahannya silakan dicoba. Ken, kalau ada pertanyaan tanyakan kalau ya nanti kan Kak harus keluar grup ya. Nanti kalau kalian mau bertanya di Kak itu nomor Kak yang 1972 ya. Oke, Kimi, kanan juga demikian ya. Kalau gitu Kak akhiri. Terima kasih sudah hadir di kelas. Semoga kalian menjadi developer handal ya. Kak sangat menginginkan itu. Oke,
Mungkin itu saja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.